Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan hari ini fokusnya adalah kebersihan ruang bakar hubungannya dengan kompresi bocor. Jadi salah satu yang membuat kompresi bocor itu adalah ketika pembakaran terjadi tidak sempurna atau ada gerak-gerak ya. Kerak itu sumbernya bisa dari oli, bisa dari debu. Kalau yang nggak pakai filter udara ya itu bisa jadi salah satu sumber juga. Mungkin ada yang ngomong, oh motorku gak popo, tapi ya sering kompresi bocor misalnya. Ya itu masalah popo gitu. Ada juga yang filter udaranya sudah sip, sudah beres, tapi ya tetap juga ada kerak, ya itu bisa dari oli. Kerak dari oli bisa sedikit bisa banyak, tapi biasanya kalau olinya cepat berkurang, olinya cepat habis, itu biasanya ya kerak di ruang bakar juga banyak. Ya tergantung dari olinya juga sih. Ada oli yang bisa bersih, jadi habis bersih, nggak menyisakan kerak di ruang bakar. Ada juga yang menyisakan kerak di ruang bakar. Nah, soal kerak di ruang bakar sendiri pengertian bisa macam-macam. Jadi ada yang nyebut lapisan hitam itu adalah kerak. Ada juga yang menyebut arang ya, yang lapisan tebal pada piston itu adalah kerak. Jadi namanya kerak ada yang tipis banget, ada yang tebel banget. Biasanya kalau yang 4 tak ya, yang ngomong kerak banyak itu bisa mengacu pada hitam legam total ke seluruh piston. Kalau yang di 2 tak, kalau nggak numpuk tebel dibilang keraknya tipis, keraknya minim. Jadi yang warnanya hitam legam tapi lapisannya tipis disebut minim keraknya, kalau nggak salah seperti itu ya. Kalau salah silakan koreksi ya. Kalau 2 tak kerak itu sumbernya ya pasti dari oli ya. Kalau mungkin ada juga debu, tapi kayaknya kebanyakan dari oli samping kan, karena memang oli jadi campuran bahan bakar. Ada kerak ya sumber utamanya dari oli. Mungkin ada yang nggak pakai filter udara, tapi rasanya kerak lebih dari oli kan. Kerak dari oli ya sebenarnya nggak cuma lewat piston saja, bisa juga misalnya dari valve, seal valve yang bocor misalnya. Ya valve-nya sendiri bisa juga kena oli sih ya. Kalau valve kena oli, ada kemungkinan juga sumbernya dari saluran PCV, positif crankcase, positif pressure crankcase valve bola apa wes. Jadi PCV itu intinya adalah saluran yang dari ruang bakar yang saluran dari ruang oli ya, yang biasanya kalau dulu dihembuskan di udara keluar. Jadi kalau dulu itu dari silinder head ada selang kecil dilarikan ke bawahnya motor. Itu kadang ada tetesan oli di situ ya, tapi itu adalah hasil uap panas dari mesin. Nah, semenjak adanya standar Euro, kalau nggak Euro 2, Euro 3, itu saluran hawanya diarahkan ke dalam mesin lagi, masuk ke filter udara lagi. Nah, ini jadi sumber ketidakefisienan pembakaran. Tujuan dimasukkan mesin adalah untuk mengurangi polusi, jadi untuk jadi bagian dari pembakaran.
Kalau di diesel lebih parah lagi ya. Jadi EGR itu bisa sampai mampet. Kalau sudah mampet, asapnya tebel dan seterusnya. Jadi penulis pernah lihat ya, saya nggak pakai kamera, ada mobil yang di sebelah knalpotnya kok ada asap lagi. Nah itu kalau menurut penulis itu kemungkinan adalah asap dari PCV itu. Entah apakah PCV ini juga berpengaruh pada kerak ruang bakar atau enggak ya. Karena biasanya panas. Kalau panas ya ikut jadi bagian dari pembakaran. Beberapa juga bikin jadi lebih panas lagi dengan dilewatkan knalpot. Tapi ya tentu kalau pakai sistem seperti itu, mengingat oli sekarang kualitasnya buruk, jadi harus sering di maintenance ya, harus sering di servis. Jadi kendaraan yang ya mungkin bahkan beberapa tahun nggak perlu servis, karena ada saluran itu, jadi harus servis beberapa bulan sekali. Nah untuk pembersihannya ya, dari kerak ini ya, kita ngomong kerak yang tebal ya, jadi yang lapisan tipis itu kita anggap bukan kerak. Kenapa penulis membedakan? Karena sepertinya ya minyak goreng itu bisa membuat piston itu jadi hitam legam, permukaan piston ya jadi hitam legam. Jadi karena pelarutannya kuat, tapi ya juga namanya minyak pasti ada keterbatasan. Kalau sudah masuk ruang bakar ya jadi cepat hitam. Kalau menurut penulis yang penting adalah apakah keraknya itu bisa menimbun banyak atau enggak. Dan dari banyak pemakai minyak goreng, justru dengan pakai minyak goreng itu akan jadi berkurang ya, yang namanya kerak tebel numpuk. Jadi minyak goreng kan daya tahan panasnya tinggi. Nah itu saya sempat untuk membersihkan, untuk melicinkan, untuk membuat pistonnya jadi mekar lagi, jadi nggak gancet, jadi nggak lengket ke pistonnya. Jadi kalau oli itu karena ya titik didihnya rendah, titik bakarnya rendah, daya tahan panasnya lebih buruk daripada minyak goreng. Ya kalau sudah rusak bisa membentuk lapisan kuat seperti lem. Ya minyak goreng juga, cuma kalau minyak goreng biasanya lapisannya tipis. Jadi untuk pembersihannya ini yang satu ya dari oli mesin ya. Oli mesinnya pilih yang lebih tahan panas. Zaman dulu oli full sintetik gak akan seperti itu, karena oli full sintetik bahan utamanya adalah BAO, dan BAO itu secara ketahanan panas itu lebih baik daripada mineral. Nah sekarang walau olinya disebut sintetik, tapi secara bahan kelasnya mineral, secara base oil kelasnya mineral. Daya tahan panas tidak beda jauh dari mineral, karena memang itu mineral, aslinya masuk kategori mineral kalau zaman dulu. Kalau sekarang mineral itu cuma mengacu ke oli grup 1, oli grup 2 dan 3 sudah dianggap sintetik, padahal itu salah. Apalagi kalau kita mengkategorikan oli dari daya tahan panasnya. Kalau kita lihat referensi lama, ada ngomong oli full sintetik itu tahan panas. Itu sudah nggak berlaku lagi untuk dunia oli sekarang, karena ya oli sintetik sekarang nggak tahan panas. Kena panas cepat jadi hitam, kena panas cepat jadi menguap. Dua-duanya bakal membawa masalah. Zaman dulu orang pakai oli full sintetik itu pasti tahu sendiri lah, oli itu bisa tahan sangat lama sekali, nggak mudah jadi hitam.
Ya sekarang pun masih ada beberapa pengecualian ya. Seperti ya misalnya terakhir ini Motul 7100, penulis suci pemanasan dengan meseran ternyata nggak begitu beda ya. Tentu meserannya yang meseran sudah turun kualitasnya. Kalau bandingkan dengan meseran SA40 yang lama, yo mungkin masih bakal kalah jauh ya. Tapi yang jelas dari hasil uji itu jadi bukti ya bahwa oli full sintetik itu ada kok yang enggak tahan terhadap panas. Jadi oli full sintetik yang yo kacau itu cepat jadi hitam, oli full sintetik bagus nggak cepat jadi hitam. Tapi ya namanya orang, kita kan mana bisa tahu kalau nggak melakukan uji itu sendiri, nggak melakukan uji pemanasan, kita nggak tahu oli mana sih yang yo cepat jadi hitam, oli mana yang cepat menguap, cepat habis. Ya tahunya ketika dipakai, oh oli cepat tiba-tiba habis. Ketika dipakai, oh olinya kok sekarang hitam sekali dibanding yang merek lain gitu ya. Yang namanya ruang bakar tentu tidak lepas dari bahan bakar. Kalau misal ada ruang bakar kemudian jadi kotor, orang menyalahkan bahan bakar, itu bukan bahan bakarnya yang kotor, tapi bahan bakarnya, pembersihannya kurang. Jadi bukan bahan bakarnya yang mengotori, tapi karena aditif pembersihannya kurang. Jadi salah satu komponen dari bahan bakar itu adalah daya pembersihan. Karena salah satu komponen, maka sifat pembersihan ini bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Mungkin dari pabrikan ini ya, walau sama-sama satu merek, memilih mengutamakan bukan pembersihan, tapi licinnya. Pabrik lain nggak mengutamakan pembersihan, tapi mengutamakan power misalnya. Yang jadi bikin rumit itu adalah karena zat-zat yang sangat efektif untuk meningkatkan tenaga, zat-zat yang pembersihannya baik, yang juga menambah tenaga, juga menambah oktan, ada juga yang melicinkan juga. Problemnya itu dilarang, nggak boleh dipergunakan di bahan bakar. Padahal itu misalnya kalau dipakai di bahan bakar itu sip banget. Tapi yang dikhawatirkan adalah efek kesehatan. Jadi mungkin kalau dulu ya, bahan bakar itu kena mata pedih loh ya. Kalau sekarang jarang ya. Wes gak ono kayaknya bahan bakar yang yo bikin mata pedih itu. Kenapa? Ya kayaknya ya zat yang bikin mata pedihnya sudah nggak dipakai lagi. Ya karena ada pembersihan ini, maka ya jadi lebih kompleks ya. Mungkin ada yang pakai oli yang yo itu sangat bikin kerak ya, tapi karena bensinnya bisa membersihkan dari kerak, maka yo aman-aman aja, nggak pernah mengalami kompresi bocor. Atau sebaliknya, bensinnya pakai bensin buruk yang katanya bikin banyak kerak, yang kotor sekali, yang yo langganan berseni mesin lah, langganan korek-korek piston. Tapi dia terus pakai oli yang bisa mencegah, bisa mengurangi pembentukan kerak di ruang bakar. Kerak ruang bakar ya, bukan kerak ruang oli, bukan kerak ruang lainnya, karena beda. Nah kalau dari sisi bensinnya yang jadi masalah adalah sekarang dari swasta dipaksa suruh ngambil bahan dasar dari Pertamina. Padahal bensin Pertamina itu secara pembersihan
termasuk paling minim, paling sedikit daripada merek lain. Jadi ya kemudian sekarang jadi banyak yang lalu mesinnya berebet. Jadi ya salah satunya juga kompresi bocor. Kalau sudah begini ya apa ya? Kalau sekarang sih penulis rekomendasinya kalau bisa pakai Pertalite, pakailah Pertalite. Karena kondisi sekarang Pertalite itu kualitasnya sudah oke. Mungkin ada yang takut karena ya sebelumnya di Jawa Timur ada yang terjadi kasus mogok massal, motornya mogok, mobilnya mogok. Kalau menurut penulis itu karena bensinnya sudah nggak layak pakai, bukan karena Pertalite-nya buruk, tapi karena nggak layak pakai. Dan itu bisa terjadi nggak cuma di Pertalite, tapi yang lainnya juga. Ya mbuh kenapa lah ya, harusnya yang namanya bahan bakar itu sudah dicek kualitasnya dari sumbernya, dari pusatnya. Tapi sampai terjadi seperti itu, jelas bahwa kualitas bahan bakarnya tidak dimonitor dengan baik. Jelas bahwa ada keteledoran. Gelem duwe gak gelem kerja. Gak gelem kerja nih. Jadi ya kayaknya sekarang kualitas bahan bakar nggak bakal sebagus sebelumnya, karena wis terpengaruh oleh bensin Pertamina. Ya mau nggak mau kalau sudah seperti itu ya pakai aditif. Beberapa memilih pakai aditif dari bahan terlarang ya. Jadi pakai asetilen, toluen, silen. Toluen ini masih belum. Tapi asetilen sama silen kalau penulis tahu, yang penulis tahu itu merupakan bahan terlarang. Terlarang untuk dipakai secara umum di SPBU. Kalau nggak salah bikin asap knalpot jadi pedih mungkin ya. Ya pakai seperti itu bisa lah mengurangi resiko kompresi bocor. Kalau fuel dilution sulit. Dari pengalaman penulis, biasanya untuk mengurangi fuel dilution kalau dari sisi bahan bakar ya pakai bahan bakar tertentu. Kalau sekarang ya terpaksa riset lagi karena banyak yang berubah. Dari sel berubah, BB berubah, Pertamax-nya berubah, Pertalite berubah mana apa enggak. Yang bikin fuel dilution sendiri ya bisa beda-beda. Oleh karena itu ya kadang ada yang ngomong, oh saya pakai Pertalite enggak fuel dilution, ada yang juga sebaliknya, oh saya justru kalau pakai Pertamax yang fuel dilution. Ya karena kondisinya beda-beda. Kalau soal kerak itu ya juga bisa beda. Pertamax sekarang bukan Pertamax, sorry, Pertalite sekarang dengan Pertalite masa lalu itu beda. Kita ngomong dari sisi efisiensi pembakaran ya. Jadi kalau Pertalite zaman dulu dipakai sebulan wis gak enak tenaga itu, jadi drop ya. Penulis dulu pernah terusan Pertalite gak enak ya, itu mau nggak mau harus pakai Pertalite karena harga Pertamax mahal sekali saat itu, pas harganya naik gila-gilaan. Pakai Pertalite yo wis lah, wis ditelateni ae karena beli Pertamax kemahalan. Tapi terus entah kenapa lambat laun kok Pertalite kualitasnya jadi oke. Tarikan mesin jadi enak. Yang kemudian akhirnya malah sekarang Pertamax yang enggak enak. Jadi ya motor penulis ini kan dari dulu sampai sekarang kondisi bisa dibilang cukup statis ya. Banter-banternya ya 18 detik. Alon-alonnya ya sampai 21 detik juga. Kalau pakai bensin nggak sip ya 20 detikan, bensin sip ya 18 detikan. Ini bensin sip dan oli sip tentu ya.
Kalau dikombinasikan bensin gak sip, olinya gak sip, yo bisa sampai 23 detik rasanya. Lambat. Untuk selain solusi-solusi aditif sih, kalau untuk penulis pakai minyak samin Caponta ya. Minyak samin Caponta dipergunakan sebagai pembersih ruang bakar. Mungkin ada yang ngomong Klinos. Klinos katanya bisa membersihkan ruang bakar. Tapi kalau untuk penulis ya, penulis gak mau. Pembersihan ruang bakar itu adalah kalau zaman dulu antara pakai Pertalite Pertamax terusan, terus mendadak pakai bensin BP atau Shell Super, BP 92 atau Shell Super. Saat itu BP 95 pembersihannya buruk, yang Shell V-Power pembersihannya nggak bisa dibilang bagus. Nah, pakai Shell Super langsung ya kerasa. Ya sorry, bukan langsung ya, tapi makin lama makin kerasa gitu ya. Setelah 5 km kerasa, mulai kerasa. Setelah 40 km jadi makin kuat efeknya. Sementara itu bensin BP lebih instan. Dalam waktu 2 km tenaga langsung sudah sip lagi. Dan penulis tidak mengamati itu terjadi pada saat menggunakan Klinos. Padahal Klinos itu sudah beberapa kali penulis pakai, sampai entek lah gak salah. Tetap aja nggak mengamati seperti itu. Jadi menurut penulis kalau minyak atsiri ono ya seperti itu. Penulis cuma bisa amati dari margarin. Margarin yang kalau gampangannya ya minyak samin Caponta, karena nggak perlu dicampur terpisah lagi. Ya mestinya ada sih bahan lain yang mirip margarin, tapi ya penulis belum nemu. Tapi yang jelas bukan aditif oli mesin ya. Kalau misalnya coba mungkin ya penulis ingin nyoba minyak bawang anu ya, bawang merah. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.